Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan juga hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Apoteker Dr. Oktober, SSI M Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah PCBL Biologi Sel dan Molekuler, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tim PCBL 26, untuk memaparkan hasil pembelajaran dan proyek yang telah kami susun bersama. Adapun materi yang akan kami sampaikan hari ini berjudul Pemanfaatan Stem Cell sebagai terapi diabetes mellitus tipe 1, yang merupakan salah satu wujud penerapan konsep biologis modern dan inovasi dalam bidang kesehatan untuk mendukung pengembangan terapi regeneratif yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan bagi penderita penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim PCBL kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri Laudiana Gardinansyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Saya tidak sendiri karena turut hadir pula rekan saya, yaitu Dominika Primavera Bella, Amajida Iwani, Hafizah Hadiah, Dina Halida, Binti Samita, Sabina Fauzia, Syamil Rasid, Sofan Tamim, Salma Aulia, Aulia Azahra, dan juga saya sendiri. Jadi kan selama studi kali ini, diabetes mellitus juga menjadi salah satu masalah kesehatan global yang terus menunjukkan peringatan. Nah, selama ini pengobatan diabetes itu lebih mengarah pada pengelolaan kadar glukosa melalui obat oral dan injeksi insulin. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, terapi berbasis sistem sel, terutama mesenchymal stem cell atau MSC itu mulai menarik perhatian sebagai salah satu alternatif yang berpotensi memberikan efek regeneratif. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat gangguan produksi atau kerja insulin di dalam tubuh. Nah, pada diabetes tipe 1, kerusakan sel pankreas terjadi karena serangan autoimun, sehingga terapi yang ada sekarang itu hanya untuk pemberian insulin dan belum dapat memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang berdampak luas pada berbagai sistem tubuh, sehingga pengembangan terapi itu termasuk terapi sel pencar dan memerlukan kerjasama dari banyak disiplin ilmu. Nah, seperti ada biokimia, endokrinologi, histologi, patologi anatomi, dermatologi, dan kedokteran gigi. Nah, kalau di sisi biokimia dan endokrinologi, kajian berfokus pada pengaruh terapi sel pencar terhadap kadar gula darah, hormon insulin, dan stres oksidatif. Oke, lanjut. Oleh karena itu, terapi sel punca stem cell khususnya MSC dari Wonten Sejali pada tali pusat mulai dikembangkan karena memiliki kemampuan berkembang menjadi sel mirip sel beta serta dapat menekan reaksi autoimun. Penelitian pada hewan model diabetes menunjukkan bahwa pemberian MSC dapat menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki struktur pulau Langerhans di pankreas. Namun, hingga saat ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis dan cara pemberian yang paling efektif. Studi terbaru menyoroti potensi menjadikan sel punca mesenchymal MSCS dalam manajemen diabetes, menunjukkan perbaikan kadar glukosa darah, sensitivitas insulin, dan fungsi pankreas pada model hewan dan uji klinis awal. Pendekatan yang memanfaatkan MSC telah menunjukkan potensi dalam memulihkan lingkungan seluler pankreas, mengurangi peradangan, dan meningkatkan aktivitas antioksidan. Oke, selanjutnya yang kedua, yang pertama untuk memahami konsep dasar stem cell serta mekanisme kerjanya dan regenerasi sel beta pankreas dan perbaikan fungsi metabolik pada diabetes. Yang kedua, menganalisis penerapan fungsi stem cell sebagai salah satu pendekatan pengobatan diabetes. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis stem cell berpotensi untuk terapi diabetes seperti MSC, WCMSC, dan IPSC. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan terapi stem cell pada diabetes berdasarkan hasil penelitian klinik dan klinik. Yang kelima, menilai risiko keterbatasan dan tantangan dalam pengembangan dan penerapan terapi stem cell untuk diabetes. Selanjutnya ada metodologinya. Nah, metodologinya itu, MSC daging berbagai sumber seperti susu tulang, tali pusat, atau jaringan lemak dapat memberikan banyak manfaat. Mereka tidak hanya bisa berubah menjadi sel yang mirip sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin, tetapi juga menjadikan molekul yang menekan peradangan dan membantu memperbaiki kerusakan jaringan. Nah, pendekatan terapi sel punca untuk diabetes juga berkembang ke arah pemanfaatan sinyal biologis yang dikeluarkan oleh MSC dan memperbaiki sel beta pankreas yang rusak. Selanjutnya, beberapa poin penting dari diagram Fishbone yaitu faktor metabolik dan biokimia. Sekretor MSC meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan stres oksidatif. Faktor regeneratif melindungi sel beta pankreas dari apostasis dan membantu regenerasi. Faktor imunologi dan inflamasi menekan inflamasi dan meningkatkan mediator anti-inflamasi. Selanjutnya, faktor teknis dan prosedural. Kultur hipoksia meningkatkan kualitas sekretor. Dosis dan rute pemberian mempengaruhi efektivitas. Selanjutnya, faktor model penelitian. Model Ipsos memberi gambaran di FB2, tetapi karena ada keterbatasan sehingga hasil bisa saja bervariasi. Terakhir, faktor tantangan klinis, yaitu dosis optimal, keamanan jangka panjang, stabilitas produk, dan standar protokol masih jadi dibahas. Namun tantangan pun tetap ada seperti menentukan dosis optimal, rute pemberian, keamanan jangka panjang, dan potensi efek samping. Hasil dan pembahasan. Stem cell untuk terapi diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikema, yaitu kondisi di mana kadar glukosa darah itu tinggi. Hiperglikema ini terjadi karena adanya disfungsi. Selanjutnya, terapi konvensional yang saat ini paling banyak digunakan untuk diabetes mellitus tipe 1 itu terapi penggantian insulin. Karena pada diabetes mellitus ini tubuh benar-benar kekurangan insulin secara absolut, maka pasien harus terus
sehingga bisa diarahkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Dan yang paling penting, MS ini punya sifat imunomodulator dan hipoimunogenetik yang sederhananya mereka tidak mudah ditolak tubuh dan bahkan dapat membantu menenangkan respon imun. Sel punca mesenkimal atau MSG adalah sel punca multipoten, artinya bisa berubah menjadi banyak sel, yaitu normal dan kemarahan. MSG juga punya kemampuan imunomodulator, yaitu mengatur respon imun, dan hipoimunogenik, yaitu tidak mudah ditolak oleh tubuh. Kemudian warten jeli adalah jaringan seperti gel yang ada pada tali pusat bayi yang baru lahir. Karena sifatnya yang aman dan mudah diterima oleh tubuh, MSCWJ ini sangat menjanjikan untuk terapi allogenik. Kemudian mekanisme kerja MSCWJ pada diabetes tipe 1. Ada dua mekanisme utama. Yang pertama, diferensiasi, yaitu sel mirip sel beta. MSCWJ bisa berubah menjadi sel mirip sel beta pankreas sehingga membantu mengembalikan produksi insulin yang hilang akibat kerusakan autoimun. Kemudian yang kedua ada imunomodulasi, yaitu menekan autoimun. MSCWJ mengeluarkan molekul antiinflamasi seperti IL-10, TGF-beta, PGE2 yang mengurangi serangan sistem imun terhadap sel beta. Kemudian yang kedua menurunkan peradangan di pankreas. Yang ketiga menormalkan lingkungan imun agar sel beta bisa pulih. Singkatnya, MSCWJ ini memperbaiki diabetes tipe 1 dengan menggantikan sel beta yang rusak, menekan autoimun, dan memperbaiki lingkungan pankreas agar produksi insulin bisa pulih. Mekanisme imunomodulator dan bukti efikasi mesenchymal stem cell warten jeli. Peran imunomodulator mesenchymal stem cell pada diabetes mellitus tipe 1 itu yang pertama ada menekan respon sel sitotoksik, kedua melindungi sel beta pankreas yang masih bertahan, tiga menciptakan lingkungan mikro yang kondusif untuk regenerasi tulang lanjutan, empat membantu menghentikan destruksi autoimun yang berlangsung terus-menerus. Kedua, bukti efektivitas in vivo. Yang pertama, penurunan signifikan glukosa darah puasa pada tipe sistar hiperglikemia setelah pemberian mesenchymal stem cell warten jeli. Kedua, pemeriksaan histologi. Yang pertama, diameter dan pola pergerakan singkat. Kedua, indikasi perbaikan struktural dan regenerasi sel beta. Temuan klinis pada manusia, yang pertama perbaikan parameter klinis pada pasien, HbA1c turun, peningkatan C-peptide dan kebutuhan insulin berkurang. Perkembangan teknik transplantasi, yang pertama momentum adalah jaringan lemak peritoneal yang sangat vaskularis dan relatif terlindungi dari sistem imun, menjadikannya kandidat ideal untuk transplantasi mesenchymal stem cell sebagai pankreas biologis baru. Kedua, rongga peritoneum, memberikan ruang untuk menempatkan sel punca dengan akses ke suplai darah dan mempercepat engagement sekaligus mengurangi risiko penolakan lokal. Tiga, loop intravena, metode paling non-invasif. Sel mesenchymal stem cell dapat disuntikan langsung ke sistem peredaran darah untuk distribusi sistemik dan potensi homing ke pankreas atau jaringan target lain. Tujuan utama dari teknik ini adalah meningkatkan keberhasilan engagement sel mesenchymal stem cell dan melindungi mereka dari serangan imun sehingga efek terapi menjadi lebih optimal. Yang di sini ada kajian dari berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada biokimia dan endokrinologi. Endokrinologi itu berkaitan rangka yang mengevaluasi aktivitas terapi terhadap kadar glukosa sama sekresi hormon insulinnya. Terus ada biokimia, itu dia berdasarkan molekulernya yang terkait dengan reaksi oksigen spesies atau ROS. Lalu ada histologi dan juga patologi anatomi. Nah, kalau histologi ini krusial karena dia mempengaruhi perbaikan jaringan yang decline oleh terapi sel tersebut. Dari hasilnya tadi bisa dijelaskan bahwa peningkatan diameter prolonganas dan juga di bidang lalu pada pankreas di bidang regeneratif medicine dan hematologi itu bahwa sel punca mempercepat penyembuhan luka pada kejadian diabetes. Nah, dari sini juga bisa menyambung ke disiplin kedokteran gigi di mana diketahui itu bisa memperburuk peradangan kronis di lubang mulut. Dan juga dari berbagai keterlibatan disiplin ilmu ini memastikan bahwa sel punca ini dievaluasi secara holistik dari berbagai disiplin ilmu dan akhirnya aplikasi klinisnya itu benar-benar berdampak terhadap penderita diabetes. Selanjutnya terdapat farmakologi. Terapi farmakologi konvensional diabetes mellitus terfokus pada pencapaian kontrol glikemik optimal target HbA1c untuk mencegah komplikasi akibat hiperglikemia. Pada diabetes tipe 1, pendekatan utamanya adalah terapi penggantian insulin, sedangkan agen anti-hiperglikemik oral lebih umum diterapkan pada diabetes tipe 2 sesuai mekanisme patofisiologisnya. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran menuju terapi generatif berbasis sel punca seperti MSG dan IPSG yang diperlukan sebagai obat biologis dengan tujuan restoratif dan kuratif. Pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki fungsi sel beta secara permanen sehingga memungkinkan penurunan bahkan menghentikan kebutuhan insulin pada diabetes tipe 1 dengan implementasi yang mengacu pada protokol dosis dan pemberian sel berbasis temuan studi klinis terbaru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, terapi sel panca terutama sel punca mesenchymal dari warten jeli memiliki potensi besar sebagai pendekatan restoratif untuk diabetes mellitus. Meskipun hasil studi praklinis dan uji klinis menunjukkan perbaikan yang menjanjikan, penerapan masih menghadapi tantangan berupa standar prosedur yang belum seragam, penentuan dosis optimal, potensi efek samping jangka panjang, dan kurangnya pemahaman menyeluruh tentang mekanisme kerja sel punca. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan uji klinis berskala besar tetap diperlukan sebelum terapi ini dapat diimplementasikan secara luas dalam praktik medis. Dan ada
6 poin saran dari kami. Yang pertama yaitu diperlukan penelitian lanjutan untuk menetapkan protokol terapi sel punca yang baku, termasuk dosis, metode pemberian, dan jenis sel yang paling efektif. Yang kedua, uji klinis berskala besar dan jangka panjang perlu dilakukan untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan resiko efek samping terapi. Yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin terutama imunologi, biokimia, dan histologi harus ditingkatkan untuk memperdalam pemahaman mekanisme kerja sel punca. Keempat, terapi berbasis sekretomi MSC perlu dikembangkan sebagai alternatif yang lebih aman dan lebih mudah distandarisasi. Yang kelima, Indonesia memerlukan penelitian lokal yang kuat untuk memastikan ketersediaan sumber sel panca, mutu laboratorium, dan kesiapan fasilitas klinis. Yang terakhir, edukasi dan pelatihan tenaga kesehatan tentang terapi regeneratif perlu ditingkatkan agar penerapannya etis, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan atau mungkin menyangka, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan untuk Fadli. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Bapak Fadila dari NPM 2018-0117. Sebelumnya izin bertanya, jelaskan kelebihan serta kekurangan penggunaan teknik ometal pouch, rongga peritoneum, dan rute intravena dalam transplantasi sel MSC. Izin hadir bersama lapis dengan NPM 25/2019. Seperti yang telah diketahui, terdapat kondisi di mana diabetes mellitus dapat menimbulkan kondisi peradangan pada rongga mulut. Nah, pertanyaannya, bagaimana diabetes mellitus dapat memperburuk kondisi peradangan di rongga mulut tersebut? Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Ramada Putra dengan NPM 2518-03-1005. Izin bertanya, bagaimana resiko tumorigenesis pada penggunaan stem cell untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dan bagaimana cara meminimalisirkannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman kita, pertanyaan ini akan ditampung, didiskusikan dan dijawab langsung oleh teman-teman dari kita. Izin untuk jawab pertanyaan tadi tentang kelebihan serta kekurangan. Nah, kalau teknik ometal pouch sendiri itu, ya, karena sangat fluktuasi sehingga menyediakan nutrisi dan oksigen optimal bagi MSC-nya. Nah, dan meningkatkan peluang namun bersifat invasif. Nah, kalau rongga peritoneum menawarkan ruang luas dan lingkungan relatif protektif dan mendukung penyertaan sel dan menekan respon imun lokal. Tapi kontralokasi selnya itu kurang spesifik. Nah, kalau rute intravena itu bersifat paling non invasif dan memungkinkan distribusi sistematis. Tapi banyak sel terperangkap di organ lain. Nah, sehingga jumlah yang mencapai pankreas itu lebih sedikit. Menjawab pertanyaan dari Dava, tadi kenapa diabetes itu memperparah pada penting mulut? Yang pertama, kalau kadar gula tinggi itu meningkatkan pertumbuhan bakteri. Terus imunitas itu juga menurun. Selanjutnya penyembuhan luka itu menjadi lambat karena diabetes itu menghambat vegetasi sel. Dan yang terakhir itu mulut menjadi lebih kering sehingga cairan gas alamnya berupa air liur itu lebih sedikit dan bakterinya lebih mudah berkembang. Dari semua kondisi ini itu juga tadi yang dibilang memperparah kondisi seperti periodontitis. Saya mau menjawab pertanyaan dari Indo. Resiko tumorigenesis muncul karena stem cell dapat membelah cepat dan tidak selalu terkontrol. Resiko paling tinggi pada RSCS dan IPSCS karena jika ada sel yang belum terdiferensiasi ikut ditransplantasikan. Sel tersebut bisa berkembang menjadi teratoma selama proses reprogramming. Sementara itu MSCS memiliki resiko jauh lebih rendah karena sifatnya hanya multipoten, tetapi tetap dapat menimbulkan masalah bila kultur terlalu lama. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari teman-teman dari kita. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti sesi tanya jawab ini kita akhiri sampai di sini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 PJDL Biologi Sel dan Molekuler mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap selama penyampaian materi. Kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Sultan Oktober, SSIN Farm selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta kepada teman-teman semua atas perhatian dan partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.